Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha li hadhihi al-ummah. Tarakaha 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha wa la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, juga kemauan, sehingga kita semua dapat hadir di masjid ini, di Masjid Al-Amanah, untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada sang junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak insyaallah. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Sebagai hamba yang beriman, kita harus menyadari bahwa salah satu amanah yang sangat besar dan penting dalam kehidupan ini adalah mendidik anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar
yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keluarga kita, khususnya anak-anak kita, dari api neraka. Salah satu cara terbaik untuk menjaga mereka adalah dengan memberikan pendidikan yang baik dan mendidik mereka agar memiliki akhlak yang mulia serta ilmu yang bermanfaat. Pendidikan bukan hanya mencakup ilmu duniawi, tetapi juga ilmu agama yang akan membimbing mereka dalam menjalani kehidupan yang penuh berkah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Anak-anak kita harus diajari untuk membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran agar mereka bisa mendapatkan petunjuk hidup yang benar, petunjuk yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam Sahih Muslim, hadis ke-4803. An Abi Hurairah annahu kana yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian atau fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis ini menunjukkan betapa besar pengaruh orang tua dalam membentuk karakter dan agama anak. Sejak usia dini, kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Ada sebuah kisah dalam Al-Quran yang sangat menginspirasi kita dalam mendidik anak, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail sebagai ujian keimanan, Nabi Ismail menjawab dengan penuh ketulusan, dan percakapan ini diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu, Nabi Ismail itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya nilai pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, yang tidak hanya mencakup pendidikan duniawi, tetapi juga pendidikan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan anak bukanlah sekedar memberikan mereka ilmu dunia, tetapi yang lebih penting adalah mendidik mereka agar menjadi pribadi yang soleh, yang takut kepada Allah dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Dalam surah Luqman ayat 13 dan 14, Allah mengabadikan ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir.
yang artinya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kedurhakaan yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah yang bertambah-tambah dan menyusui dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, kepadakulah tempat kembali. Luqman mengajarkan kita untuk menanamkan keimanan yang kokoh kepada Allah sejak dini pada anak-anak kita, agar mereka dapat menjadi generasi yang bertakwa, berakhlak mulia, dan taat kepada Allah serta orang tua mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita juga perlu merenungkan bahwa dalam mendidik anak, peran orang tua sangat besar, baik dalam memberikan contoh yang baik maupun dalam membimbing mereka dengan penuh kesabaran. Pendidikan anak tidak hanya terbatas pada mengajarkan mereka membaca dan menulis, tetapi lebih penting lagi adalah mendidik mereka dengan adab dan akhlak yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan terbaik dalam mendidik anak-anak. Beliau mengajarkan kita tentang pentingnya kasih sayang dan perhatian kepada anak. Dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Suyuti menuliskan hadis yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan yang baik bukan hanya tentang memberikan materi atau harta, tetapi juga memberikan nilai-nilai kehidupan yang dapat membentuk karakter anak. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi yang berakhlak mulia, maka kita harus memperlihatkan akhlak yang baik terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memastikan bahwa setiap tindakan kita di hadapan anak-anak mencerminkan nilai-nilai yang kita ajarkan kepada mereka. Jika kita mengajarkan mereka untuk bersikap jujur, maka kita harus menjadi contoh dalam berkata dan bertindak jujur. Jika kita mengajarkan mereka untuk bersikap sabar, maka kita harus menunjukkan kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pendidikan yang baik dimulai dari diri kita sebagai orang tua. Selain itu, kita juga perlu ingat bahwa mendidik anak bukanlah sebuah tugas yang ringan. Terkadang kita akan menghadapi tantangan, baik itu dari dalam diri anak-anak kita yang masih mencari identitas, maupun dari pengaruh lingkungan yang kurang mendukung. Namun kita harus tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka dengan terus memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mendidik mereka. Allah berjanji dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mendidik anak dengan penuh kesungguhan adalah bentuk jihad di jalan Allah. Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, Allah menjanjikan bahwa Dia akan memberikan pertolongan kepada kita selama kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Mari kita renungkan bahwa anak-anak adalah amanah dari Allah. Mereka bukan hanya warisan dunia, tetapi juga warisan akhirat. Apa yang kita ajarkan kepada mereka hari ini akan mempengaruhi masa depan mereka dan masa depan umat Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendidikan anak adalah investasi kita yang terbesar untuk generasi yang akan datang. Kita harus berusaha agar anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, cerdas, dan memiliki karakter yang mulia. Pendidikan yang baik tidak hanya membuat mereka sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru li wa lakum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.